Jangan lupa subscribe, wah. Bunga sekuntum tumbuh di laman, daun salam tumbuh di kota. Assalamualaikum kami ucapkan sebagai salam pembuka kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Saya Barozi dan kawan saya Hang Rabun biasa. Bicara kami Pandanton Suka-suka dengan pantun. Hai wai Assalamualaikum. Ya, Setelah berbulan tahun setelah sekian abad yang kita berada di dunia setengah perjumpaan, abad lah mungkin ya. Kami sudah. tidak ada mengupload Ya. video maklum. Karena saya adalah artis lokal dan Ya. dia artis lebih lokal. Lebih lokal lagi, lebih dalam lagi. Jadi cik-cik, tuan-tuan dan puan-puan yang mungkin merindukan kami, sangat-sangat merindukan kami, tengengil kami berdua. Ya, betul. Kali ini kita jumpa lagi di channel Pandanton. Suka-suka dengan Pantun. Dan Untuk melepas rasa rindu pada wai-wai semua, Ya. hari ini kami kedatangan dua orang, sepasang ada laki-laki dan juga ada Perempuan. perempuan yang cantik jelita yang juga tampan rupawan, Ya. yang akan memberikan inspirasi kita semua, Betul. memberikan pengetahuan dan juga edukasi tentang apa sajalah yang sekiranya nih. jadi kalau kata orang tu asyik kakap denganlah kakap. Betul. Kakap dipancing di hari Selasa. Asyik hari ini kita bercakap-cakap. Nih, dua orang adalah duta bahasa. Nah, itu dia. Jadi orang ni duta bahasa Kepulauan Riau yang baru saja kemarin terpilih sebagai juara pertama atau pemenang ialah the champion. The champion. Champion kata orang putih champion. Okay, Pemenang betul? pertama ya yang baru Ya. saja diadakan seminggu lepas kalau tidak salah. Seminggu lepas. Nah, hari ini karena kita akan berbicara dengan duta bahasa, maka kami juga akan menggunakan bahasa Indonesia. Oh, gitu pula. Tak Melayu lah. Gitu pula. Baiklah, tanpa panjang waktu, cik-cik, tuan-tuan dan puan-puan semua. Betul. Kita kenalkan langsung aja. Boleh. Daripada kita baca bercakap-cakap kan, asyik kata orang tu asyik kakap denganlah kakap. Kakap dipancing di pagi hari. Ya. Asyik kita berdua cakap-cakap, biarkan dia orang kenalkan diri. Yang mana dulu nih? Yang satu ada Ladies yang boleh. first. Oh, ladies first. Macam mana ladies first? Ini nampak tadi ya? Ya. Model Boleh yang- saya berpantun, Pak? Oh, boleh. boleh. silakan. Boleh. Pensiun Oke. kami. Ya, silakan. Sungguh molek Kak Cik Musliha pakai cincin indah berdelau. Ya. Perkenalkan saya Dini Ciherla, Duta Bahasa Kepulauan Riau. Duta bahasa Kepulauan Riau. Duta bahasa. Ini Chihuahua. Ciherla. Chihuahua lain. Ini Ciherla. Ah. Nah, beliau ni adalah pemenang satu ya. Ya. Ya, nanti kalau nak lihat Instagram dia di bawah. Oh. Dipromosiin. Instagram di Ya. bawah. Silakan follow. Belum. Ya, sekarang tadi yang anak dara sudah memperkenalkan Sekarang diri. pula anak jejaka. Jejaka. Bujangnya pula. Silakan. Nak berpantun Assalamualaikum kan, nak warahmatullahi wabarakatuh. Oh, waalaikumsalam. Tadi yang perempuan sepantun mungkin saya tak pakai pantun lagi. Mana Langsung ni? saja. Quran. Perkenalkan saya Ade Pratana, pemenang 1 Duta Bahasa Provinsi Kepulauan Riau tahun 2020. Oh, jadi kalau bercakap-cakap nih dari mana nih? Asal nih? Asal dari Tanjung Pinang. Tanjung Pinang. Kalau ini? Tanjung Pinang. Tanjung Pinang. Jadi yang satu namanya Dini Ciherla. Satunya Satu. adik Chihuahua. Ade Pratama. Ade Pratana. Ya, ya, ya. Mohon maaf, Wai. Itulah saya. Lidah saya ni agak terselet, maklumlah terlalu banyak makan belajar. Itu salah Karena satu penyebab. dah lama kena sarang laba-laba. Karena dah lama tak ada dunia per-YouTubean ni, maklum lah. Jadi agak Agak gagap sikit. Baiklah cik-cik, tuan-tuan dan puan-puan, kita akan mengupas orang ni berdua, Ya. tapi bukan dikuliti kan. Bukannya Tapi mengupas saja. mengupas ilmu dia. Karena orang ini kan sudah menang juara 1 duta bahasa. Yang duta bahasa Kepulauan Riau Kepulauan Riau. Duta bahasa Kepulauan Riau yang sekejap lagi mewakili Provinsi Kepulauan Riau di duta bahasa nasional. Okey, good, best. Asal Wai tahu saja, saya juga Wai pernah menjadi finalis duta bahasa itu tahun 2000. Finalis, lebay nah finalis. Karena tadi terlalu banyak makan belajar. Awak ni macam mana lah? Ya, ya, ya. Ya, finalis duta bahasa tahun 2017 kalau tak silap ya. Dan Wewe harus tahu bahwasanya pemilihan duta bahasa ini merupakan ajang yang bergengsi Bergengsi. sebagai pemuda yang berumur 20 tahun ke atas. Betul. Ya, Kalau saya tak masuk. Tak masuk. Saya dah tua.
Dari 20 tahun ke atas pemilihan duta bahasa ini memilih putra-putri yang memiliki kompetensi dan juga pengetahuan di bidang bahasa, sastra, di bidang entrepreneur dan juga pengetahuan dasar bahasa sastra lokal, internasional dan juga nasional. Jadi CY, asik kakap lah kan kakap Betul, saya. ya kan? Kakap dipancing di pagi hari. Bukan kau yang suruh bercakap, tapi orang-orang nih suruh menyampaikan materi. Jadi bukan kita nih narasumber. Saya merasa teringat 3 tahun lepas, jadi maklumlah kan. Cetuan romantisme masa lalu. Sindrom. Kalau dicakap-cakap saya juga punya romantisme dengan duta bahasa, tapi tahu salah ya. Baiklah, Itu kita buka itu nanti kita share secara private. Baiklah, cecet tuan-tuan dan puan, kita langsung saja bertanya kepada mereka ni dengan sebaik pantun tentunya, karena kita channel Pandantun kan. Betul. Suka-suka dengan pantun, ya kan? Jadi kalau kata orang tu, kalau molek-moleklah kain, ya kan? Pinggirnya berulam suasa. Banyak duta-duta yang lain. Kenapa memilih duta bahasa? Siapa dulu? Siapa dulu nih? Cobalah. lagi. Boleh. Kenapa memilih duta bahasa dan kenapa duta Mungkin, bahasa? Ya kita tahu masih ada lagi duta-duta yang Ya, lain. yang tak boleh berganti itu duta Seven tak boleh duta berganti. sampo lain, Ya. duta Indomie rebus. Mungkin Yang tak boleh ganti duta Ceylon Seven tak Ya. boleh ganti. Itu memang nama dia lah. Yang sepotong kambing, Bapak. Ya, sepotong kambing. Baik, Sila. silakan, Dini. Oke. Kenapa duta bahasa? Kenapa duta bahasa? Karena kalau melihat background ini sendiri, ini kan merupakan sarjana pekerjaan sosial, Oke. lulusan di bidang sosial. Jadi tentunya banyak berkomunikasi dengan orang lain, terutama masyarakat. Iya. Nah, gimana sih supaya komunikasi dini? Jangan tengok saya gugup. iya, Tengok oke, kamera. sorry. Nanti saya Terlalu gugup. ganteng dia. Iya. Sure. Ya, lanjut. Oke, kenapa ikut duta bahasa? Karena Dini itu backgroundnya sarjana pekerjaan sosial. Oke. Tentunya membutuhkan kemampuan komunikasi yang baik agar orang lain itu paham apa yang Dini sampaikan. Dan Dini pun juga paham apa yang orang lain sampaikan. Karena sejatinya kan komunikasi itu dua arah. Ya, Kita ya. paham, dia juga Dia mengerti juga mengerti. apa yang kita sampaikan. Nah, untuk sampai ke sana, Dini rasa Dini perlu punya kemampuan berbahasa yang baik, gitu. Baik bahasa Indonesia, Ya. bahasa daerah, bahasa Melayu maupun bahasa Inggris sebagai bahasa internasional. Dan juga Dini berharap ilmu yang Dini dapatkan sebagai duta bahasa ini juga dapat Dini sampaikan ke orang lain gitu. Mungkin ada teman-teman yang backgroundnya juga sama, orang sosial atau orang teknik atau orang apapun, kita tetap karena kita orang Indonesia, kita juga memiliki kemampuan berbahasa yang baik. Jadi apapun background kita tak menghalangi kemampuan kita berbahasa yang baik dan benar. Tapi sepengetahuan saya, sependek pengetahuan saya, Dini ini pernah jadi duta yang lain. Oh, iya. Apa itu duta lain? Duta sampo lain. Bukan, ini betul nih, betul. Oh iya, pada tahun 2017 Dini ikut kompetisi. Ini tak terang. Iya. Oh, sorry. Ya, Oke. duta tadi, duta. Duta ya. Pada tahun 2017 Dini ikut kompetisi pemilihan duta kampus. Alhamdulillah terpilih menjadi duta seni dan olahraga tahun 2017. Lalu pada tahun 2018 Dini ikut duta genre Kota Bandung, Ya. itu duta generasi berencana di bawah DPPKB Kota Bandung. Alhamdulillah juara 3. Lalu pada tahun 2019 Dini ikut Putra Putri Praja Pariwisata. Alhamdulillah masuk top 7 besar, top 7. Lalu pada tahun 2020 Dini ikut duta bahasa Provinsi Kepulauan Riau. Alhamdulillah. Oh, jadi kalau kata orang dalam sebuah pantun, Apa dan tuh? saya lama tadi tengok dengan dengar dia bercakap tuh. Jadi kalau kata orang dalam sebuah pantun, terkedek-kedek si anak itik, terkedek-kedek di Pulau Mepar, cewek ini sangatlah cantik. Dan selain itu dia pintar. Betul juga. Itu yang terbukti ada begitu banyak duta yang dimenangkan. Prestasinya luar biasa. Jadi bukan hanya bagaimana Dini ini berbicara dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik, tapi kalau melihat literatur perlombaan yang dia ikuti itu sudah memberikan kepastian lah. Ya, betul. Perempuan harus memiliki calon yang Tepat. Ya. Ya. Ingat, jangan sembarang. Iya, nah, tadi sudah dijawab oleh Dini kan? Oke. Sekarang mungkin Ade. Kenapa Ade. duta bahasa Ade? Kenapa duta bahasa? Adik kelas berapa, Dek? Itu Ade. Ade, Oh, Bang. Ade. Ade. namanya. ADE. Tak pakai K ya. Tak pakai K. Kenapa memilih duta bahasa? Yang pertama mungkin ini satu kesempatan bagi saya selaku generasi muda untuk menunjukkan nih partisipasi saya
dan rasa cinta saya kepada bahasa, sastra, dan kebudayaan yang ada di Kepulauan Riau khususnya dan Indonesia pada umumnya. Oke. Kenapa memilih duta bahasa lagi? Yang pertama ini saya merasa saya butuh nih kemampuan untuk meningkatkan kapasitas diri saya. Benar. Nah, dengan mengikuti pemilihan duta bahasa ini adalah salah satu cara untuk meningkatkan kapasitas diri saya menjadi seseorang yang lebih baik gitu. Dari segi pemahaman kebahasaan saya, sastra saya, bahasa daerah, dan juga menggunakan bahasa Inggris secara proporsional gitu. Jadi dengan mengikuti duta bahasa ini ialah salah satu cara saya untuk memperbaiki diri saya lebih baik lagi dengan menambah beberapa soft skill yang kemudian didapatkan dari duta bahasa ini. Karena sebelumnya saya sudah mengikuti beberapa kompetisi, tapi itu di luar dari konteks dunia duta-dutaan gitu. Jadi saya nggak pernah sampo lain pasti. Bukan. Kalau misalnya dibilang ada nggak sih kepikiran pengen jadi duta, nggak sama sekali gitu. Nggak ada di pikiran saya. Di Ariel Noah aja. Bisa jadi. Terus karena basicnya saya ini lebih ke yang ilmiah gitu. Jadi saya pernah mengikuti lomba karya tulis ilmiah, debat ekonomi nasional. Tapi itu menang ya? Alhamdulillah itu menang. Alhamdulillah menang. Kalau kita guys. menang, kalau kita dulu pernah kalah soalnya. Ikut bang. Oke. Tak menang. Menang. Iya. Jadi untuk kalau lebih spesifikasi prestasi sih saya merupakan mahasiswa berprestasi di Fakultas Ekonomi Umrah. Oh, Umrah. Halo Umrah. Halo, apa umrah tuh? Universitas Maritim Raja Haji. Jadi kaula-kaula umrah dan semua orang di umrah harus tengok nih tau. Ini salah satu mahasiswa yang berprestasi. Siapa Pak Rektor sekarang nih? Mungkin bisa jawab. Pak Agung. Pak Agung. Pak Agung. Iya. Assalamualaikum Pak Agung. Jangan lupa nanti saya hubungi untuk masuk podcast kami. Saya kalau rektor yang lama kenal, yang baru tak kenal kan? Ya, baru kenal. Oke, Baiklah. silakan. Ya, mantap. Ada lagi? Waktu kita masih 60 hari. Oh iya. Kalau untuk di skala nasionalnya saya pernah mengikuti perlombaan Research and Debate Competition di Universitas Negeri Yogyakarta. Lomba debat ekonomi itu di tahun 2019 alhamdulillah menempati peringkat ketiga. Mewakili kampus. Mewakili kampus. Ya, Iya. kalau mewakili RT tak bisa. Nggak Pak. bisa. Bisa. Baiklah cece tuan perempuan, itu tadi kenapa dia duta bahasa karena memang orang ini layak ya dan memilih duta bahasa itu sebagai jalan perjuangan beliau mereka nih untuk bisa mengedepankan bahasa Indonesia, mempertahankan bahasa daerah dan menguasai bahasa asing. Nah, yang paling penting cincin tonton puan, kita ada di mana sekarang nih? Kita ada di menguasai bahasa daerah. Betul lah. Kita ada di Cafe Red and Blue. Jadi kalau cece tonton Pomanti ke Pinang, tempat kita, venue kita pada hari ini adalah di Cafe Red and Blue, Jalan Raja Haji Fisabilillah. Nanti silakan dikasih sedikit keterangan ya. Baiklah cece tonton Poman, kita lanjutkan dengan pertanyaan yang selanjutnya. Baik, silakan. Saya lagi. Saya lagi. Cantik kain berhias suasa, ya kan? Ya kan? Kain pula berwarna merah. Nah, karena dua orang ini adalah duta bahasa, ya kan? Kita nak tanya penguasaan dia terhadap bahasa daerah. Nah, Cik Wai semua, asal Cik Wai semua tahu, dalam pemilihan duta bahasa itu bukan hanya aspek kebahasaan bahasa Indonesia juga, tapi bahasa daerah juga yang paling penting untuk dikuasai. Ya. Jadi di mana kita tinggal, kan kita punya 7 kota, berapa nih? 7 kabupaten kota itu wajib minimal tahu 5 lah apa saja yang ada di Kepulauan Riau. Nah, kita akan tanya seberapa dalam, seberapa tahu tentang kedaerahan, baik itu bahasa ataupun sastranya. Jadi ini berat nih, pertanyaan cukup berat. Kira-kira tahu tak bahasa-bahasa daerah nih? Orang mana nih? Asli sebenarnya Riau. Asli di Riau. Saya juga orang Riau. Dia balik Riau. Ya. Asli orang Riau di Selat Panjang. Selat Panjang. Terus Selat Panjang Indragiri Hilir ya. Terus Meranti. Meranti. Terus SMA-nya saya di Karimun. SMA di Karimun. Nah, berarti sedikit banyak paham bahasa Karimun. Sedikit banyak. Kan antara Riau dan Kepri itu sama-sama memiliki bahasa yang hampir mirip, mirip bahasa Melayu. Apalagi dengan dulu Karimun tuh paling dekat sekali dengan Riau ya. Ada namanya Tanjung Batu tuh orang Riau paling banyak dekat. Kira-kira bahasa Karimun yang spesifik tuh seperti apa?
Mungkin satu yang sering nih dipakai ya kalau sama anak muda di Karimun itu mengungkapkan kata-kata besar itu dengan sebutan besana gitu. Besar betul. Sangat besar ya. Sangat besar. Besana itu ngawal. Kan? Jangan dipakai untuk itu besana ya. Pak, hati-hati lah Pak ngomong itu, Pak. Oke, besana. Oke, itu bahasa yang paling sering digunakan. Kemudian dalam konteks keseharian orang Karimun lah, yang kalau Ade ini udah berapa lama tak balik Karimun? Semenjak PSBB ini? Kayak 2 tahun 3 tahunan. 2 tahun 3 tahun yang lalu. Iya. Lama betul ya? Balik Riau? Balik Riau setiap liburan balik. Setiap liburan, berarti 6 bulan sekali balik lah. Iya. Nah, kita tahu tuh bahwasanya bahasa daerah harus juga dipahami dalam perkembangan bahasa Indonesia. Nah, macam mana awak memandang, Ade memandang perkembangan bahasa daerah di tempat tinggal terhadap perkembangan bahasa Indonesia sampai sekarang ini? Sebenarnya sih Itu bagus sekali. belum sampai 60 saat belum mulai. Ya. Sebenarnya itu kalau untuk penggunaan bahasa daerah sendiri di kalangan muda saat ini tuh udah bisa dikategorikan udah nggak banyak yang menggunakan gitu. Jadi mereka pakai bahasa apa? Bahasa gaul. hati, bahasa gaul. Iya, mereka Bahasa lebih gaul. tertarik dengan bahasa-bahasa yang seperti itu, yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia itu sendiri. Jadi itu salah satu faktornya sih, karena kita sekarang udah masuk era 4.0. Iya. Jadi 4.0. tergantung ke gimana kita memfilter diri kita gitu. Secara kita ini generasi Indonesia sejatinya itu generasi muda ini adalah cerminan bangsa. Ketika generasi muda nggak mampu nih menguasai bahasa daerah, otomatis Indonesia udah Indonesia yang terkenal dengan kaya akan bahasa itu udah nggak ada lagi gitu. Hampir 600-700 gitu. 600 bahasa. ya, hampir. 200 bahasa. Kalau Dini sendiri, tentang pengetahuannya tentang bahasa daerah nih, ada tak bahasa daerah yang dikuasai? Oke. Ya. Paling sedikit-sedikit aja nih. Ya, kalau banyak sama. Jadi kita nih kan orang kepulauan tuh terpisah nih, tiap daerah, tiap kabupaten kota tuh terpisah. Tentunya punya gaya sendiri-sendiri. Nah, saya Dini pernah tinggal waktu di Bandung itu ikut asrama anak-anak kabupaten Lingga. Nah, orang Pinang kebiasaan kalau ngomong engkau nih Wak, apalah masak macam tuh. Nah, kita kan layunya macam gitu. Nah, itu tuh jadi bahan apa ya? Bahan bercandaan gitu. Terlepas lagi. Sempat Iya. Ulah bulu, Cek. Jangan ditiru. Adegan tidak perlu ditiru di rumah. Bahasa itu harus rapi. Iya, rapi. kalau misalnya Ibu Apitri Santi. citra diri. Jadi kalau misalnya orang Pinang nih biasanya tak jauh-jauh dari wak sama engko. Engko nih ya gitu. Engkau ya, engkau tuh Iya. engkau ya, engkau Engkau. bahasa Indonesia. Iya. Iya. Terus kalau orang Lingga, mereka itu biasanya nyebut kakak itu Ika. Oh, Ika. Ika nggak kemana? Mika. Kalau Mika Karimun. Oh, Mika biasanya. Karimun ya, Mika. Karimun. Mikora. Ika Belana, Ika Bali. Ika. Ika tuh kali ikat kali sepatu. Ika. Ika. Terus kalau orang Natuna atau Anambas ini yang kayak Ndok Kesa Lalu. Oh, Ndok Kesa Lalu. Oh, ya Anambas ya, Anambas. Lah. Saya juga orang Serasan, tapi saya masih belum begitu Serasan menguasai. Natuna ya Bapak ya? Serasan Natuna. Kita ini memang beragam tempatnya, Iya. Bhinneka Tunggal Ika. Apa lagi kira-kira yang tahu? Kalau dari segi pengetahuan bahasa itu, mungkin karena kita tinggalnya beda-beda, Iya. maksudnya beda dari wilayah, kita terpisah laut, otomatis juga penggunaan dialek itu tadi berbeda. Iya. Terus juga kalau misalnya penguasaan sastra di daerah, kita punya Gurindam 12. Wih. Kita punya Gurindam 12 karya Raja Ali Haji, di mana pasal 5-nya jika hendak mengenal orang berbangsa, lihat pada budi dan bahasa. Ya. Gitu. Nah, asik itu lo katakan tuh, asik tebang si daun salam. Ya kan? Tebang pula di petang raya. Cakap-cakap masalah Gurindam, dapatkah sebut salah satunya? Itu dia. Misalnya tadi sudah satu pasal. Nah, saya pernah dengar nih, Ade ini pernah melantunkan Gurindam 12 dengan sangat merdu, tapi saya boleh dengar hari ini. Iya, saya juga pernah baca artikel beliau ini pernah mewakili Indonesia ke Korea untuk baca Gurindam. Tak itu tak. Belum. Itu hoax. Itu hoax. Tapi JC Toto nomor 1, beliau ini memang bisa lah bergurindam. Tapi kita coba tengok Nah, silakan coba. Mengulang kenangan malam final.
Untuk sampai habis tak apa lah Tak ya. apa-apa. Ya, Satu tak bait apa. saja. Sampai habis, sampai subuh baru selesai podcast nih. Dari opening nih awal. Boleh. Oke. Tapi duduk saja, jangan berdiri. Oh iya. Nah, Cik Wai dengar tak dari suara dia? Ya Allah. Suara halus sekali. Saking merdu ni tak ada suara. Belum. Oke. Baik. Gurindam 12 Gubahan Raja Ali Haji, jika hendak mengenal orang berbangsa, lihatlah kepada budi bahasa. Jika hendak mengenang orang berilmu, belajar dan bertanya, tiadalah jemu. Oke. Best lah. Ini dia sudah membacakan 2 bait Gurindam 12. Pasal berapa tadi? Pertama. Pasal 5. Pasal 5. Oh, pasal 5. Orang berbangsa, berbudi bahasa, Ya. belajar, tidak jemu. Ya, Dengan orang berilmu. apa tanda orang berilmu? Belajar bertanya, tiada jemu. Luar biasa. Salah 2 gurindam yang memberikan motivasi kepada seluruh pelajar ya. Ya. Bukan hanya di Kepulauan Riau tapi juga Tapi yang ada dimanapun. di Indonesia. Betul. Yang masih siswa ataupun mahasiswa maupun sampai orang tua Ya. sekalipun. Betul. Begitulah. Kalau memang kita nak tengok orang yang berbahasa tu, orang berbahasa tu artinya memiliki etika, Ya, yang bertutur kata memiliki baik. bijak. Lihatlah kepada budi dan dan bahasanya. bahasa. Kalau nak tengok orang berilmu, tuntut dan belajar dengan Jadi haji dulu luar biasa. betul, asyik perkara daun salam dengan daun salam, Ya. ya kan? Ha-ha. Tumbuh pula si daun berdu. Betul. Dia tadi membaca Gurindam, suaranya sangat merdu. Betul. Wah, angin pun bersiul tadi kan. Asyik daun salam perkara daun salam. Au. Sayang jatuh di pagi hari. Hmm. Nah, dia tadi dah baca Gurindam. Mungkin siapa nama dia? Dini. Dia nak menari. Ya, kalau tadi kalau tebang-tebang si daun salam, Ha-ha. ya kan? Terbang pula di petang raya. Ha. Kalau Ade baca Gurindam, kalau Dini apa pula? Macam gitu. Pula. Apa kira-kira mungkin tadi kan kita bicara sastra tu tadi kita bicara bahasa daerah. Ya, bahasa daerah. Alhamdulillah mereka berdua ni agak sedikit tahulah, tapi mungkin nanti akan diperdalam lagi pengetahuannya. Nah, kalau tadi bicara sastranya, Ade Pratana ni sudah bersenandung Gurindam. Mungkin Dini mungkin mau berpantun, bersyair atau bertalibun, berseloka atau apa? Boleh, silakan. Apa Atau ya? nak beragak busana pun boleh. Ya. Apa ya? Kalau ngelihat dari kemarin waktu Pidato mungkin. ujian bakat, cerita Putri Pandameduri. Oh, kalau cerita tu lama. lama. Sama. Nah, makanya nanti tengok aja Nah, Instagramnya. kalau begitu kan, asyik kakap dengarlah kakap tu kan. Daging kakap dikerat-kerat. Asyik kita bercakap-cakap, kita cuba tanya tentang cerita rakyat. Jadi salah satu pengetahuan sastra di daerah ni adalah salah satunya cerita rakyat. Cerita rakyat. Tadi dia singgung sikit. Betul. Putri Pandan Beracun apa? Dan Baduri. Ya, beracun. Dan juga kantor bahasa itu Ya. selalu mengadakan untuk lomba cerita rakyat. Ini kantor bahasa Kepulauan Riau, ingat ya, Pandantun ni channel yang yang mengangkat banyak pihak. Ya, kira-kira kalau nak ngajak kerjasama, hubungi kami di bawah ini. Jadi kan kita ni buat jualan pula. Nah, jadi kalau bicara cerita rakyat, selain cerita Putri Pandan Berduri itu, atau sedikit banyak mungkin cerita dulu lah, cerita Putri Pandan Berduri itu sebenarnya berkaitan pada wilayah mana? Kalau baca dari referensi itu dari wilayah Riau, kalau nggak salah ya, Atau Riau. ya. Kalau Kalau nggak salah wilayah. kalau cerita rakyat lain tahu apa yang ada berasal Lancang dari Kuning. Oke. dari Riau. Dari Riau. Kalau di Kepulauan Kepri, Riau. Kalau Riau apa ini ya? Pulau Tapai tahu? Pulau
Tapai. Baru tahu nih apa Pulau itu? Tapai ya. Tuh. Jadi cerita rakyat kita tuh banyak, ada Pulau Tapai, ada Jangoy, apa? Batu bagi. Batu. Ada, Pak, di sana. Iya, saya agak takut nyebut. Ya, banyak sekali. Ada Indra jadi- Perkasa, ada juga Ada Jenang Perkasa ya? Jenang atau Indra? Jenang Perkasa. Jenang Perkasa. Oh, Ada. begitu Putri Parameduri dari Kepulauan Riau. Dari Iya, Kepulauan Riau. dari Riau. Bukan Dari Riau. Serang orang lah. Ya karena Dari masalahnya Bintan, Riau udah eh. kayak Kemudian itu. keingetan nih itu Batin Lagoy nama Ya, ini. dari Ah, Bintan. Bintan. Nah, Bintan. Ada satu lagi kalau tak salah tuh asal usul Pulau Bintan. Badang ada Badang. dari Karimun. Karimun. Nah, sama jadi berarti ke Pulau Riau. harus kita pahami kalau di Natuna tuh Kalau ada Barozi dari mana? dari kampung awak lah. Oh, saja. Iya. Ada kalau di Natuna tuh ada selat nasi, ada ada apa asal usul Pulau Senoa. Ini yang duta bahasa saya atau mereka? Pak? saya Anda harus banyak Tak belajar salah, nih gitu. tak salah jadi narasumber kemarin. Iya, Oh, iya. narasumber Iya, kemarin. Narasumber. benar. Ya, baiklah. Cecet tonton perempuan. Saya nak promo lagi, Pak. Iya. Itu tadi pengetahuan mereka terhadap sastra, betul. ada yang mengenal gurindam, ada yang mengenal citra rakyat, ada rakyat. yang mengenal pantun dan sebagainya. Ya, seorang duta bahasa memang begitu. Wajib, harus tahu. harus ngerti. Nah, kalau nggak ngerti susah begitu Ya, ya. betul. Cuman Nah, nanti akan kita pertaruhkan Ya. ya nama-nama Di tingkat duta nasional. bahasa itu di tingkat nasional. Oke, mungkin baru sih ada. Saya Ah. baik, saya satu pertanyaan kalau kita tadi sudah membahas tentang sastra, nah sekarang kita bahas tentang bahasa. Ini bahasa Indonesia ini semua orang sudah tahu. Tetapi ada satu masalah nih dari dulu sampai sekarang masih belum terselesaikan. Bahasa gaul. Nah, bahasa gaul ini sebenarnya masih ragu-ragu untuk diakui sebagai bahasa Indonesia atau bukan. Jadi masih termasuk suspek yang ketiga. Orang ketiga ku menangis. Iya, usia. iya, iya. Nah, nonton bang? Iya, sering. Istriku mencuri anakku dari bapakku. Betul. Nah, yang bahasa yang gaul kau meranyah ini. ini apa? Oke, Baik. bahasa gaul ini, bahasa gaul sekarang ini sudah menjarah dari bocil, nah Ya, bahasa anak-anak gaul bocil, maksudnya. anak-anak sampai ke dewasa, bahkan Betul. sampai ke orang tua. Ada kasus yang terbaru dengan kasus anjing. Ingat anjing? Ya, anjing. Nah, kasus baru yang sampai diadukan itu, kemudian disahkan aturannya untuk anak-anak tidak memakai kata anjay ya anjing itu dilarang sehingga itu menjadi menurut kita orang dewasa lucu, tapi ketika kita berpikir bahwa itu bahasa gaul sebenarnya yang memiliki konteks permaknaan berbeda kalau diucapkan oleh anak-anak. Nah, ini nih sebagai duta bahasa, bagaimana kalian menyikapi bahasa gaul ini? Ya. Apakah harus kita sandingkan atau kita hapus atau kita ciptakan bahasa baru nih? Selain bahasa Indonesia, selain bahasa daerah, selain bahasa asing, bahasa ada gaul. Nah, Itu macam mana tuh? Siapa dulu nak jawab? ini Dini. Kalau menurut ini ya, kita itu kan di Indonesia ini banyak berbagai macam suku. ya. Nah, suku-suku ini kan kita punya bahasa persatuan nih, bahasa Ada Indonesia. suku gatal. Siku. Nah, Suku. kita berbagai macam suku ini punya bahasa persatuan, bahasa Ya, Indonesia. bahasa Indonesia. Nah, tentunya ketika kita berbicara bahasa Indonesia, nggak akan lepas dari dialek kedaerahan kita. Ya. Nah, bisa jadi nih bahasa gaul itu asal apa ya? Pengaruhnya Salah juga. satu pengaruhnya itu terpengaruhi oleh bahasa daerah. Misal Ya. kita kan kalau misalnya ngomong mau kemana, jadi mau kemana. Mau kemana. Maksudnya berbahasa Indonesia, tapi malah larinya ada Berbahasa kayak daerah. gitu. Nah, bisa jadi juga bahasa gaul ini sama kayak misal orang Jakarta nih ngomongnya kan ibaratnya Betawi Jakarta itu ngomongnya Sekate-kate lu. sekate-kate kayak gitu. Sekate-kate lu. Tapi karena kelihatannya keren nih, jadi Iya. dijadiin lah itu bahasa Iya. campuran bahasa Mungkin gaul. karena pusat ibu kota yang di sana. Iya, mungkin bisa makanya. jadi. Nah, itu dia. Nah, kalau pertanyaannya apakah kita harus membuat bahasa baru, menurut ini tidak. Kalau di pribadi tidak. Karena kita saja untuk melestarikan utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, Daerah, dikuasai bahasa bahasa asing itu masih menjadi PR besar Benar, untuk kita benar. generasi muda. Bagaimana caranya bisa mengemban tugas untuk tiga Ya. bahasa ini gitu. Nah, tapi ketika kita berbicara dengan teman sebaya, mungkin itu bisa dikondisikan menurut ini kapan kita harus mengeluarkan bahasa-bahasa itu dan kapan kita harus berbicara berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Tapi alangkah baiknya lagi jika kita memberikan contoh kepada anak-anak kecil bagaimana berbahasa Indonesia yang baik dan benar agar ketika mereka dewasa nanti mereka tetap menggunakan bahasa Indonesia itu sesuai aturan gitu. Jadi Ya. tidak melenceng Oke, kemana-mana. berarti bahasa gaul ini bukanlah suatu masalah sebenarnya ya. Bisa jadi masalah Bisa jadi kalau bahasa Indonesia-nya tidak baik dan
benar gitu menurut Dini. Makanya tadi Dini berargumen tidak perlu ada bahasa lain lagi selain bahasa Tiga itu bahasa saja. tadi. Tapi mengurangi bahasa-bahasa yang salah, yang gaul tadi yang mungkin ada kesalahan, itu bagaimana menurut Dini? Nah, itulah peran duta bahasa di sini. Kami ini berupaya nih bagaimana caranya supaya generasi muda khususnya di Kepulauan Riau ini dapat berbahasa Indonesia yang baik dan benar melalui kegiatan-kegiatan kami. Nah, sedikit promosi nih, kami ada kegiatan podcast kebahasaan, lalu kami juga ada kegiatan nanti yang akan datang milenial bercerita, singkatannya Milea. Jadi bagaimana nih? Milea. Jadi kami ini ingin menarik generasi muda yang sekiranya suka bercerita, tapi tak tahu nih macam mana menyusun cerita yang menarik dan benar. Nah, itu di situ. Terus juga ada kami juga menggunakan media video pendek menggunakan aplikasi TikTok. Jadi bagaimana cara kami ini berupaya mempromosikan padanan kata. Jadi kan sekarang ini banyak tuh generasi muda ngomong dicampur-campur bahasa Inggris. Benar. Bisa jadi mereka itu tidak tahu ternyata udah ada padanan kata bahasa Indonesianya. Contohnya gadget, gawai, ya, online, daring, ya, apalagi offline, luring, website lama. Jadi kami download. Berarti unduh mantu berarti? Beda. Salah server. Salah server. Ya. Oke, itu Pak. Jadi itulah kami berupaya melalui media-media yang lagi apa ya istilahnya? Lagi populer di kalangan anak muda, kami coba masuk untuk mempromosikan bahasa. Media sosial berarti ya, benar. Itu salah satu cara program atau meluncurkan program terbaik itu lewat zaman sekarang itu lewat media sosial. Sosial media. Sekarang ini semua bisa dijangkau. Itu dia. Ya, jadi begini, cek tuan-tuan dan puan, jadilah kita panjang kita bahas tadi. Jawab belum? Oh ya, tapi mungkin nanti kita minta pendapat di terakhir tuh. Kita bagi-bagi lah nih. Nampaknya kita mesti bagi-bagi karena memang kita tak hidup sepanjang jalan. Maksudnya video ini tak sepanjang jalan lah. Kalau panjang-panjang jadi film layar lebar lagi. Jadi terakhir nih, mereka nih kan sudah dilantik. Tengok tuh selempangnya apa nama itu? Apa nama benda nih? Kain Samir ya. Kalau sepatu tuh disamir, Pak. Semir. Oh, semir ya. Jadi mereka dah pakai samir duta bahasa, pemenang 1 duta bahasa. Pasti ada amanah yang dipikul oleh mereka. Betul. Nah, jadi pertanyaan dia, sebagai duta bahasa, apa yang hendak dilakukan atau misi apa yang harus dilakukan? Mungkin Adil. Nanti sebelum dijawab, kita tahu bahwasanya Kepulauan Riau, Tanjung Pinang khususnya, ada 2 Tanjung Pinang, terkenal dengan sebagai negeri pantun. Negeri pantun. Nah, bagaimana caranya kalian nanti sebagai duta bahasa betul. tetap memegang teguh karakter dirinya untuk memperjuangkan bahasa Indonesia, tetapi tidak melupakan khazanah lokal yaitu pantun. Khususnya di Tanjung Pinang nih. Nah ya, apalagi di Kepulauan Riau juga ada pantun. Macam mana nih caranya selain dari pertanyaan Pak? Mungkin sebelum jawab misi tadi, jawab dulu sebagai orang yang memegang amanah di negeri pantun, bagaimana anda nih membawa pantun sebagai bagian dari perjuangan di duta bahasa. Coba. Pantun dulu ya. Pertanyaan bagaimana kami ini selaku duta bahasa memperjuangkan atau memperkenalkan gitu kalau kita ini punya pantun seperti itu. Simpelnya sih ya kita dulu terbiasa, mungkin orang lain baru bisa ternotis nih kita anak ini setiap ini lebih ke penggambaran nanti pada saat kalau saatnya kami berdua yang berangkat ke nasional gitu. Jadi pada saat di sana pasti kita ada pembeda antara provinsi lain nih gitu. Jadi kita ini punya budaya pantun dan gurindam sebagai macamnya, itu yang kita pakai gitu. Seperti dalam contoh perkenalan diri. Kita ada pantun mungkin perkenalan diri? Ada. Coba dulu. Oke. Hendak berlayar ke Pulau Melaka, membawa rantang isinya rendang. Jadi perkenalkan saya Ade Pratana, duta bahasa Kota Tanjung Pinang. Jadi ini waktu pantun yang waktu saya pakai untuk perkenalan di pemilihan duta bahasa Provinsi Kepri. Pancing ikan tenggiri, ya kan? Pancing bersama dengan Ceton. Saya Rendra nama diberi bergelar Hang Rabun. Nak kenalkan juga. Bukan batang sembarang batang. Tepat menyidai sebarang kain. Kalau ada Pranata nih duta bahasa Tanjung Pinang, saya duta sampo lain. Nah, jadi itu seperti itu. Jadi feel-nya kita itu bisa ngikut ke yang lain gitu. Gimana cara kita bawainnya gitu. Walaupun kita ini bukan masternya, tapi kami masih butuh yang namanya belajar gitu. Tapi berusaha menampilkan sisi terbaik kami untuk
provinsi kami tercinta itu Kepri seperti itu. Itu yang patut diapresiasi ya. Asik suasa, kata orang tuh asik suasa dengan suasa. Betul. Ya kan? Suasa dipakai oleh Jaiton. Iya. Orang-orang ini memang duta bahasa, satu hal, jangan lupakan pantun. Nah itu, Ya? walaupun bukan master kata Bang Ade tadi, tapi dia tetap berusaha untuk belajar. Itu lebih keren. Itu lebih keren. Nah, kalau Dini untuk terhadap pantun ini gimana? Kan kita ini dalam menggunakan bahasa itu melihat situasi juga. Kalau seandainya di forum formal dan mengharuskan menggunakan bahasa Indonesia, kita gunakanlah bahasa Indonesia. Tapi kalau untuk forum-forum kedaerahan, khususnya di Kota Tanjung Pinang sendiri, semaksimal mungkin kita usahakan keluarkan pantun, kita lestarikan bahasa daerah kita. Dan juga benar kata Adi tadi, di tingkat nasional nanti insya Allah kami akan mempromosikan kebudayaan kita yang salah satunya adalah pantun dan Gurindam 12. Walaupun kami memang tak bisa, ibarat kata masih belajar, belum bisa, tapi Masih kami bisa upayakan semaksimal mungkin untuk mengeluarkan kebudayaan kita sebagai orang Melayu. Betul. Nah, yang terakhir tadi tuh, apa misi nanti yang mau dibawa? Kalau kesannya ke nasional kah atau selama menjadi duta bahasa nih apa misi yang paling? Berapa tahun? 1 tahun ya? 1 tahun. Nah, apa misinya nih? Kalau presiden 5 tahun ada misi-misi kan? Saya 10 tahun sebagai duta Sampulai. Ya. Betul. Sebagai duta bahasa, sejatinya ini duta bahasa adalah mitra kerja dari kantor bahasa. Nah, jadi duta bahasa ini punya peran penting terhadap pemartabatan kebudayaan dan kesusastraan yang ada di kami selaku duta provinsi Kepri berarti yang ada di Kepulauan Riau seperti itu. Dan duta bahasa ini adalah frontliner atau contoh yang harus mengedukasi generasi muda tentang Trigatra bahasa. Trigatra bahasa. Trigatra bahasa itu apa ialah penguasaan bahasa Indonesia, menggunakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah dan penguasaan bahasa asing secara proporsional. Jadi sebagai duta bahasa itulah contohnya kita untuk kepada generasi muda. Terus melalui kegiatan-kegiatan seperti apa yang di tahun ini dari Ikatan Duta Bahasa Provinsi Kepulauan Riau itu akan mengusung beberapa kegiatan yang dikemas secara menarik dan unik gitu. Agar karena generasi muda atau generasi milenial itu cenderung lebih suka dengan kegiatan yang berbaur nggak usah terlalu formal seperti itu karena mereka mikirnya ini bukan zamannya kita loh seperti tapi itu trendy. benar jadi nggak perlu yang benar-benar harus wow gitu tapi kecil effortnya besar seperti itu. Jadi beberapa kegiatan seperti Milea dengan kita ketahui pandemi saat ini mungkin kegiatan beberapa itu akan dilaksanakan secara daring seperti itu. Ada juga podcast ruang bahasa. Jadi kegiatan-kegiatan ini bakalan mengemas materi-materi tentang kebahasaan dan kesusastraan yang ada di Indonesia pada umumnya, khususnya di Kepulauan Riau. Nah, tuh YY semua tetap pantau media sosial kantor bahasa atau duta bahasa. Dan duta bahasa Kepulauan Riau. Nampaknya orang-orang ini akan berada di situ ya selama masa pandemi. Kalau nak bertemu boleh juga hubungi via Instagram, nanti saya taruh. Nah, si Cantik dan Molek boleh berikan jawaban? Kalau visi misi saya sendiri sebagai duta bahasa, saya berusaha untuk mengajak pemuda di Kepulauan Riau untuk aktif, kreatif dan inovatif serta cinta dan bangga akan berbahasa Indonesia dan bahasa daerah tentunya. Dan juga tak lupa untuk mampu menguasai bahasa asing karena mengingat kita tinggal di wilayah perbatasan dengan negara tetangga, tentunya bahasa asing juga merupakan salah satu hal yang penting untuk kita dapat berkomunikasi dengan negara tetangga. Nah, untuk misinya saya berupaya untuk membangkitkan peran generasi muda melalui kegiatan-kegiatan yang aktif dan kreatif. Lalu juga saya juga akan berupaya untuk mengajak atau melibatkan para generasi muda untuk mengenal lebih dalam mengenai PUEB. PUB ya. PUB. Apa pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Ya. Dan juga yang terakhir juga bersama-sama saya berusaha mengajak untuk generasi muda untuk tetap bangga dan cinta terhadap ketiga bahasa tadi. Oke, good. Nah, sudah panjang kita bercakap tentang apa yang akan mereka lakukan dalam bahasa dan sastra, terutama memperjuangkan bahasa Indonesia selama setahun ke depan. Selama setahun ke depan, dan mudah-mudahan nanti mereka mewakili Provinsi Kepulauan Riau ke kancah nasional dan mudah-mudahan nanti di nasional mereka akan menjadi pemenang satu. Itu harapan kita. Amin. Ya kan? Nah, jadi kata Barozi, apa tuh? Mereka dah cakap panjang-panjang. Kita minta tolong satu boleh tak? Apa tuh? Mereka
promosi lah channel-channel kita nih. Tak, jangan promosi channel kita karena kami sudah famous sebenarnya. Oh iya. Biar mereka promosikan diri mereka. Oh iya. Mendukung. Tapi jangan lupa channel kami juga. Nah, iya. Untuk minta doa mungkin pada orang tua, sahabat, kolega, saudara mara dan sekalian. Betul. Dan sekali ini silakan. Silakan. Ayo, teman-teman semua, mohon doanya untuk kami Duta Bahasa Kepulauan Riau agar dapat menampilkan yang terbaik di tingkat nasional dan bisa mengharumkan nama baik Kepulauan Riau. Dan jangan lupa follow Instagram kami Duta Bahasa Kepulauan Riau dan juga Kantor Bahasa Kepri dan juga saya Dini Ciherla. Ya. Ya. Dan saya juga follow. Mohon dukungan dan partisipasinya untuk kegiatan-kegiatan kebahasaan yang kami adakan. Siap. Kalau Ade? Sebenarnya sama sih, mohon doa dan dukungannya untuk Ya Allah, seluruh terlepas lagi. Ulah bulu. Lanjut deh. Oke, untuk seluruh masyarakat Provinsi Kepulauan Riau, mohon doa dan dukungannya untuk kami para Duta Bahasa Provinsi Kepulauan Riau. Semoga kami berdua yang ada di sini itu mewakili Provinsi Kepulauan Riau nantinya di tingkat nasional. Amin. Mohon doa untuk kelancarannya agar kami menampilkan sisi terbaik dari diri kami untuk mengharumkan nama Provinsi Kepulauan Riau. Dan kami berharap partisipasi dari generasi muda Provinsi Kepulauan Riau untuk mendukung dan berpartisipasi ikut dalam kegiatan yang akan kami adakan. Benar. Hai, jadi cecek toto nomor kata orang tadi kan asik katun dengarlah katun ya. Elok katun jangan dipakai. Asik kita tadi berpantun-pantun, pandantun kini sudahlah. Nah, wahai semua, saya hanya berikan satu saja pesan untuk seluruh masyarakat Kepulauan Riau ataupun yang berat, baik yang ada di Kepri ataupun yang lagi merantau. Betul. Sejauh manapun kalian pergi, sejauh manapun kalian tinggal, tapi jangan pernah lupakan bahasa jati kita, bahasa Melayu. Walaupun sudah pandai bahasa Indonesia yang benar, walaupun sudah pandai bahasa Inggris, bahasa Eropa, Perancis dan lain sebagainya, bahasa ibu jangan pernah dilupakan. Bagaimana tadi? Tiga bahasa. Yang pertama, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan menguasai bahasa asing. Saya Barozi, saya Hang Ramon. Sampai jumpa di lain kesempatan, tetap bersama kami di channel Pandantun. Suka-suka dengan pantun.